Assalamualaikum Bun, apa kabar? Hari ini saya tidak akan memaksa, Dapur Bun Bun akan mengajak sharing untuk unboxing paket ini. Tiba-tiba di rumah ada yang berteriak, ada paket datang. Padahal saya merasa tidak membeli barang ini. Ternyata si kakak yang membelinya. Saya tanya apa isi paketnya sama si kakak. Ternyata ini katanya air fryer. Air fryer ini dihadiahkan buat ulang tahun bundanya yang sekarang suka masak. Jadi hari ini saya ingin mengajak bunda untuk harus direview mengenai fungsi dari air fryer ini. Bentuknya seperti ini, air fryernya mereknya Lock and Lock, katanya harganya 750.000. Kapasitasnya 2,3 liter dan mengurangi lemak sampai 80%. Air fryer ini adalah satu terobosan dalam dunia masak-memasak, memiliki fungsi memasak, menggoreng, memanggang, dan membakar. Jadi 4-in-1 ya di sini. Kita coba Lock and Lock ini seperti apa, apakah ia seperti yang dijanjikan, apakah kelebihannya seperti yang tertulis di promo-promonya. Kita mulai. Bun, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alat ini adalah alat yang memerlukan listrik. Jadi ini ada colokannya. Kemudian ini adalah ventilator udara. Sementara ini adalah saluran keluar masuk udara. Ini adalah timer. Jadi berapa lama kita memerlukan waktu untuk memasak bahan yang ingin kita masak. Ini adalah suhu. Pilihannya dari mulai 100 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Ini adalah indikator suhu, ini indikator power. Nanti memasaknya di sini seperti ini ya. Ini pegangannya untuk mengeluarkan pancinya. Ini adalah pancinya. Pancinya berlubang-lubang supaya jika ada air turun. Nah, untuk membersihkannya, jenis masakan apa yang kita akan masak sudah ada sedikit panduannya. Seperti di sini untuk kita membuat potato chip ini menggunakan suhu 200 derajat Celcius dengan waktu sekitar 12 sampai 15 menit. Ini petunjuknya ada 6 petunjuk bagaimana menggunakan waktu dan suhu untuk steak, untuk kick, untuk shrimp, dan untuk fish. Jadi ini sudah sangat lengkap, sangat friendly sekali sehingga bunda bisa menggunakannya dengan hanya membaca petunjuk, buku petunjuk langsung atau petunjuk yang langsung ada di alat ini. Bun, sekarang kita tinggal buktikan ya. Ini kita uji coba dari air fryer ini seperti apa sih caranya dan bagaimana hasilnya. Jadi sebelum kita menggunakan alat ini sebaiknya dipanaskan dulu. Ini saya sudah colokin ya. Nanti kita suhunya kita atur dulu sekitar 3 menit dengan suhu 100 supaya agak panas dulu. Bun, untuk menguji alat ini saya punya lumpia, punya risol, dan punya ayam yang sudah diungkep. Nanti kita uji cobakan. Seperti ini. Sudah bunyi berarti sudah 3 menit. Sekarang kita coba masak makanan yang akan kita masak. Kita mulai dari lumpia dulu. Kita masak sama dengan potato chip. Ini sudah suhu 200, waktunya 18 menit. Pun sudah selesai, timernya sudah bunyi, berarti ini sudah matang. Kita buka seperti ini.
Ini tidak saya bolak-balik, kelihatannya di setengah perjalanan makanan yang kita panggang di air fryer ini harus kita bolak-balik. Jadi ada yang sedikit tidak merata. Jadi nanti kita coba yang kedua kali kita menggoreng risoles, apakah bisa bolak-balik. Bun, kita coba mulai dengan risoles ya. Kita coba agak penuh, tapi di setengah perjalanan kita bolak-balikan. Karena yang dijanjikan kapasitasnya adalah 2,3 liter. Jadi sayang sekali kita hanya menggoreng 5 buah risoles sekali jalan. Karena listriknya cukup menguras dan juga waktunya cukup panjang. Jadi kita 10 risoles ini kita masukkan, nanti menggunakan waktu 18 menit, tapi 9 menit kita keluarkan dulu, kita bolak-balikan. Bun, kita masak, kita coba dengan lebih penuh, 10 risoles masuk ke sini, nanti di tengah perjalanan kita buka, kita bolak-balikan. Karena yang tadi pertama ternyata di bawahnya belum terlalu kuning sebagaimana yang di atas. Saya mengambil kesimpulan bahwa masakan ini yang jangan dibiarkan dalam durasi yang ditentukan, tapi di tengah durasinya kita ambil dulu, kita tarik dulu, kita bolak-balik supaya matangnya merata. Nah, kita mulai ya. Kita memakai waktu 18 menit lagi, Bun, dengan 200. Pun sudah 9 menit, kita coba buka dulu seperti apa perlu dibalik atau tidak, kita lihat dulu ya. Seperti ini kering, tapi di dalamnya tidak kering, jadi kelihatannya memerlukan pembolak-balikan. Yang lebih dulu kering itu bagian atas yang kena dari sirkulasi udara ini. Makanya saya tuker, yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah, sehingga nanti keringnya merata seperti ini. Kita lanjutkan ya, Bun. Bun, sudah bunyi, kita buka ya. Nah, seperti ini. Matang ya. Sekarang kita akan mencoba menggoreng ayam. Ini ayam sudah diungkep, tapi masih basah, belum kering, sebagaimana layaknya ayam yang sudah digoreng. Ya, kita masukkan ke sini. Kita coba. Saya hanya punya 4 potong saja, cukup untuk percobaan. Seperti ini. Sekarang untuk chicken yang diperlukan adalah 18-22 menit dengan suhu 180. Saya menggunakan 180 dengan durasi 22 menit sebagaimana yang dianjurkan. Bun, sudah bunyi, tapi tidak saya balik. Saya akan coba bereksperimen lagi. Kira-kira kalau tidak dibalik akan seperti apa? Kita lihat ya. Seperti ini. Oh, ternyata matangnya bisa merata tanpa dibalik. Jadi mungkin apakah itu dibalik atau tidak tergantung dari jenis makanan yang kita masak. Seperti ini, sangat cantik. Ini tidak dibalik dengan durasi 22 menit dan suhu 180. Kematangannya merata. Mungkin tingkat kematangan ini dipengaruhi oleh jenis makanan atau kuantiti yang kita makan. Ini tidak dibalik, kering, tapi tingkat kuningnya, tingkat kemanasannya berbeda-beda. Ini saya bolak-balik, kuningnya lumayan. Kita mulai dari lumpia Semarang. Ini sangat crispy, seperti ini. Dalamnya juga matang, ya. Semua sebenarnya matang, hanya saja tingkat kuning itu kan menunjukkan kematangan berbeda. Tapi prinsipnya semua matang. Ini tidak dibolak-balik. Sekarang kita coba risoles ya. Nih. Ini matang juga, Bun. Ini ayam matang. Apakah memang alat ini benar-benar mematangkan atau karena ayam ini sudah terlebih dulu diungkep, jadi perlu pembuktian selanjutnya. Tapi intinya dia matang dengan sempurna kulitnya ya.
Bun, selesai sudah kita mereview air pry lock and lock ya. Dari pengalaman yang tadi kita lewati, satu hal yang penting ketika kita memiliki alat-alat yang canggih, pertama pelajari dulu manual booknya dari alat ini. Mana yang dianjurkan, mana yang dilarang, itu harus kita penuhi dengan baik supaya barang ini bisa kita gunakan secara optimal dan bisa juga awet untuk kita pakai. Dari yang sudah saya buat, ada 3 jenis makanan yang berbeda, itu tiga-tiganya harus melalui treatment yang berbeda. Ikuti petunjuk bahwa untuk risoles berapa, untuk lumpia berapa, untuk ayam berapa, hasilnya yang maksimal. Ada beberapa makanan yang mungkin di tengah durasi yang harus dimasak, harus kita keluarkan, harus kita bolak-balik karena ternyata cenderung bagian atas lebih mudah matang karena mungkin suhu udaranya ada di atas. Tapi ada juga yang tanpa dibolak-balik seperti ayam ini matang sampai ke bawah-bawahnya. Jadi Bun, intinya bahwa pelajari dulu book manualnya, perhatikan makanan yang kita masak seperti apa, kemudian juga kuantiti akan menentukan. Apakah kalau ditumpuk bisa cepat matang sama-sama atau mesti dibolak-balik, apakah harus sedikit-sedikit. Tapi kalau buat saya, kalau cuma sedikit-sedikit kayaknya sayang juga waktunya karena kapasitas yang dia janjikan adalah 2,4 liter. Mengenai rasa Bun, apakah ada perbedaan antara dimasak di air fryer sama digoreng seperti biasa? Rasa masih tetap, lumpia masih terasa lumpia, risol juga masih terasa risol. Ayam juga masih beraroma ayam, tapi buat saya pribadi bahwa jauh lebih enak digoreng dengan minyak biasa. Sekarang pilihannya tinggal di kita. Apakah harus kita goreng dengan risiko ancaman kolesterol atau mau sedikit sehat dengan cara seperti ini? Ini adalah beberapa pilihan buat Bunda. Bun, ada satu konsekuensi ketika kita menggunakan alat ini. Kita tidak perlu menggunakan minyak, kita sangat praktis, tidak perlu bau, tidak perlu mencuci wajan yang kotor karena penggorengan, karena semua dimasukkan langsung bisa jadi matang. Hanya saja konsekuensinya bahwa kita akan memerlukan listrik yang lumayan. Alat ini memerlukan listrik 800 watt. Jadi pilihan ada di Bunda, mau hidup sehat dengan sedikit boros atau mau tetap menggunakan kenikmatan dengan sedikit kerepotan ya. Mungkin itu saja review atau hands-free review dari saya. Buat saya pribadi ini recommended karena sangat efisiensi dari waktu ya, efisiensi di tenaga. Jadi saya tidak berhak untuk mempengaruhi, tetap pilihan ada di Bunda. Demikian, terima kasih sudah mengikuti review ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.